Halo, hari ini kita akan belajar mengenai gelombang longitudinal ya. Jadi bentuknya kayak gimana, itu paling enak kalau kita punya sebuah selingki kayak per gitu ya. Ya. Oke, yang transversal dulu yang gampang diamati itu kan yang bentuknya kayak bukit dan lembah ya. Jadi arah getarannya seperti ini, dia akan merambat seperti itu. Itu tadi adalah gelombang transversal. Tapi hari ini kita akan belajar mengenai gelombang longitudinal. Gelombang yang kalau saya kasih arah getaran seperti ini, dia akan merambat juga sejajar. Jadi arah getarannya seperti ini, dia akan merambat ke sana seperti ini. Ini bisa kalian cek di allphysics.com ya. Nah, di sini gelombang longitudinal itu paling gampang diamati kalau kita punya sebuah selingki gitu ya, atau sebuah per panjang gitu loh. Nah, kalau nggak pun kita masih bisa melihat di sini. Jadi di sini itu sebenarnya adalah bagian dari selingki atau per itu. Nah, ketika digerakkan ke arah horizontal misalnya ke kanan begitu ya, maka akan terjadi bagian-bagian yang kayak gini. Ini adalah bagian rapatan dan ini adalah bagian renggangan. Rapatan, renggangan, rapatan, renggangan, rapatan. Seperti itu. Kalau misalnya amplitudo kan kalau di transversal itu tingginya bukit atau dalamnya lembah ya, atau simpangan terbesarnya ya. Ini kalau kita amplitudonya kita kecilin nggak kelihatan ya, nggak kelihatan rapat atau renggangnya. Oleh karena itu kita menggunakan amplitudo yang besar. Jadi ini akan kita gerakkan ke kanan ya, kita akan pilih yang traveling wave gitu ya. Nah, maka seolah-olah perhatikan rapatannya itu dia bergerak ke kanan gitu ya. Jadi dia bergerak ke kanan. Jadi dia merapat merenggang seperti itu. Ada bagian yang kadang renggang, kadang rapat, tapi kalau kita bisa lihat dari rapatannya dia seolah-olah dia bergerak ke kanan kayak gitu. Kalau kita perbesar atau perkecil kecepatan gelombangnya atau kelajuan gelombangnya kalau ini arahnya sama. Nah, ini kalau gelombangnya dengan merambat dengan kecepatan yang rendah, itu akan seperti ini. Rapatan renggangnya masih sama ya, karena kan kalau tingkat rapat renggangnya tergantung sama amplitudonya ya. Nah, kalau saya percepat sedikit, ya cuman rapatannya jadi jalan lebih cepat. Ya, sebenarnya dia ya rapatan dan renggangan itu sepaket, bukan cuman rapatannya aja ya, jangan salah ya. Rapatan renggangan, karena satu rapatan penuh dengan satu renggangan penuh ini sebenarnya terdiri dari bagian per atau selingki yang sama gitu. Jadi segini, satu rapatan itu setengah gelombang, satu renggangan itu juga setengah gelombang. Dan salah satu contoh dari gelombang longitudinal itu adalah gelombang bunyi, di mana dia sama aja kayak gini juga, dia merambat juga. Cuman yang dirapatkan dan direnggangkan adalah molekul-molekul udara, sehingga suara itu bisa merambat melalui molekul-molekul udara itu sampai ke pendengar. Nah, untuk soal penghitungannya, saya akan berikan satu contoh ya. Oke. Misalnya dari ujung sini sampai ujung sini diketahui waktunya misalnya. Waktunya adalah dia merambat selama 1,2 second. Misalnya dari ujung sini sampai ujung sini terjadi 1,2 second. Sedangkan jaraknya sendiri misalnya segini adalah 60 cm seperti itu misalnya ya. Nah, besaran-besaran apa aja yang kita bisa ketahui dari sini? Yang pertama, kita bisa lihat dari yang panjang gelombangnya dulu. Ini adalah satu rapatan, satu renggangan, dan satu rapatan kembali penuh ya. Berarti itu adalah 1,5 panjang gelombang dengan nilai 60 cm.
Berarti lambda sama aja dengan 60. Kita bagi dengan 1,5. Atas bawah kali 10 biar komanya hilang. Berarti 600 kita bagi dengan 15. Tentu saja kita dapat 40 karena dia senti, dia juga 40 cm. Nah, yang kita bisa cari tahu lagi adalah ini, second. Berarti bicara tentang periode ya. Satu rapatan renggangan, satu gelombang. Satu rapatan renggangan, dua gelombang. Satu rapatan, satu renggangan. Jadi total 3 gelombang. 3 gelombang, tapi secara waktu namanya periode. Itu 1,2 second. Berarti periodenya adalah 1,2 second kita bagi 3, berarti periodenya adalah 0,4 second. Nah, kalau kita punya frekuensi itu adalah 1 dibagi periode. Berarti kalau begitu 1 dibagi 0,4 ya. Nanti satuannya hertz ini ya. Dikali 10 kali 10 lagi 10 per 4 atau 2,5 satuannya hertz. Untuk cepat lambatnya kita bisa pakai lambda bagi T atau lambda kali F ya. Terserah kalian. Berarti ini lambdanya adalah 40 cm dikalikan 2,5 Hz. Berarti nilainya adalah sama aja sih dengan 4 kali 25 ya. 100 cm per second atau 1 meter per second. Oke, sekian video kali ini mengenai gelombang longitudinal. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.